Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Maya Aska di channel Maya True Story. Di episode kali ini eksklusif podcast kita mendatangi rumah narasumber yang lagi viral di dunia pergunungan, khususnya di media sosial. Di samping gue ini udah ada narasumbernya, yaitu Gibran. Halo Gibran, apa kabar? Baik. Nah Gibran, aku kan dengar dari banyak lah ya media sosial yang kasih berita ke masyarakat ini kalau Gibran ini hilang di Gunung Guntur. Iya. Selama berapa hari Gibran hilang? 6 hari ya? Iya, 6 hari. 6 hari. Nah, itu Gibran naik gunung ini bareng open trip atau memang sama teman-teman yang kenal semua? Ya, teman-teman sih, teman-teman. Bareng sama teman-teman. Itu totalnya ada 14 orang. 14 orang. Nah, itu gimana sih dan kenapa Gibran bisa sampai hilang di Gunung Guntur? Itu cerita kronologinya tuh seperti apa Gibran? Ya, dari berangkat sih ada yang merhatiin. Dari berangkat memang udah ada yang perhatiin Gibran. Iya. Nah, itu kan Gibran sorry ya teman-teman, ini memang kita tag videonya di area luar rumahnya Gibran, jadi memang agak sedikit berisik lah ya, mohon dimengerti aja. Nah, Gibran kan berangkat 14 orang itu ke Gunung Gunturnya. Gibran dari jam berapa nih mulai ngetreknya? Jadi jam 12:30 sih. 12:30 siang? Iya. 12:30 siang, terus dari pendakian pos pertama, pos kedua itu aman-aman aja? Iya, jadi ada yang merhatiin dari pos 2. Oh, dari pos 1 ke pos 2, di pos 2-nya memang Gibran merasa udah ada yang perhatiin ya. Nah, yang perhatiin itu apakah sosok berupa kayak manusia atau bisa dibilang kayak siluman? Itu seperti apa yang merhatiin Gibran? Ya kayak hantu sih, ya beda. Kayak hantu iya. gitu. Oh, mungkin karena Gibran udah peka sama hal-hal mistis, makanya dia udah merasa kayak kok ada yang merhatiin gua di pos 2 gitu. Nah, kan aku dengar beritanya Gibran ini hilang di pos 3 ya terakhir ya? Iya. Nah, di pos 3 itu jam berapa Gibran nyampe pos 3? Jam 3-an? Jam 3 sore? Iya, jam 3:30. Oh, setengah 4, jam setengah 4 sore. Terus Gibran istirahat bareng sama teman-teman lah di situ, buka tenda di situ ya? Iya. Karena mungkin udah terlalu sore buat nyampe ke puncak gitu. Nah, itu Gibran di sana buka berapa tenda tuh kira-kira sama teman-teman? 2 sih. Ya. 2 tenda? Ya 2. 2 tenda. Nah, Gibran kan usianya 14 tahun ya? Ya. 14 tahun. Di usia 14 tahun ini apa Gibran sendiri atau memang ada teman Gibran yang seumuran sama Gibran? Ada sih. Ada. Itu berapa orang? 3 orang. 3 orang sama Gibran jadi 4 orang. Iya. Oh. Itu di pos 3 terus Gibran taunya hilang, maksudnya ketika Gibran sadar bahwa Gibran hilang itu gimana ceritanya? Ya, jadi nggak ingat sih. Nggak ingat ada jadi langsung ada di sungai. Oh, Gibran tuh nggak ingat sama sekali. Iya. Dan itu kan katanya Gibran itu ditinggal sama, bukan ditinggal ya, jadi Gibran ini tidur ya, posisinya lagi tidur di tenda, tidur pules di tenda. Terus temennya mencoba membangunkan Gibran, tapi Gibrannya tetap tidur ya, karena mungkin teman-temannya bilang, oh mungkin Gibran lagi capek, ya udah nggak apa-apa, Gibran nggak ikut ke puncak. Itu yang ikut ke puncak berapa orang Gibran? Yang nggak tahu sih. Gibran nggak inget ya, iya. Siapa yang ke puncak atau yang naik ke puncak lah gitu ya. Nah itu kan Gibran di tenda sendirian nih. Iya. Dengan posisi Gibran tidur, Gibran mimpi atau memang Gibran sadar keluar dari tenda, makanya Gibran bisa tersesat atau gimana? Ya jadi nggak inget apa-apa. Sama sekali nggak inget apa-apa. Mungkin di alam bawah sadarnya Gibran tuh udah ditutupin lah sama makhluk yang ada di sana, sehingga Gibran ini nggak sadar gitu ya. Gibran juga sulit untuk menjelaskan secara logika karena memang ya seperti ini keadaannya. Gibran lagi tidur, yang Gibran inget itu tiba-tiba Gibran terbangun udah ada di Iya, di sungai itu. Sungai.
Itu Gibran sadar di sungai itu jam berapa? Kan Gibran tadi jam 4 ya di pos 3. Itu kemungkinan kalau Gibran tidur ya bisa jadi malam ya. Malam di dunia nyatanya, tapi Gibran merasa di sana itu siang terus ya katanya. Nah, itu setelah Gibran ngelihat kok tiba-tiba gue ada di sungai gitu. Itu Gibran melakukan hal apa aja gitu? Apakah Gibran sadar di sini karena Gibran Jadi tersesat? ya kayak ramai sih Rame gitu. Biasa aja kayak ada orang lewat ya. aktivitas biasa gitu ya. Nah, di situ Gibran ini kan menurut cerita yang aku dapat dari media sosial, Gibran ini dikasih makanan ya Iya. sama 5 sosok. Nah, sosoknya itu bisa Gibran ceritain nggak seperti apa? Ya ibu-ibu sih. Ibu-ibu, 5-5-nya ibu-ibu. Enggak, jadi ada bapak-bapak 2 orang. Ada bapak-bapak 2 orang, ada ibu-ibunya 3 orang. Itu dengan pakaiannya seperti apa? Ya pakai baju putih. Putih panjang gitu. Iya. Rambutnya panjang juga. Enggak sih. Ya ketutupan lah wajahnya. Dan Gibran juga nggak terlalu ngeh kali ya sama muka dari sosok tersebut gitu ya. Yang Gibran lihat pakai baju putih aja. Iya. Terus dia ngasih makanannya tuh seperti apa? Ya, Dek ini makan. Udah pergi langsung. Dia ngasih, Dek ini makan gitu kan. Tapi makanan itu isinya apa aja yang Gibran lihat? Nasi, ikan, ayam, Nasi, ya ikan, sejenisnya. Ayam gitu ya. Yang ngasih itu satu tapi ditemenin sama teman-teman yang lainnya apa? Mereka bergantian ngasih ke Gibran? Ya bergantian. Jadi Gibran ini dikasih makanan sama sosok yang gak dikenal sama Gibran, nasi, ayam, atau ikan gitu ya? Iya. Nah, itu makanan yang dari sosok tersebut Gibran makan nggak? Enggak. Nggak dimakan? Enggak. Nah, itu kan secara dunia nyatanya hilangnya 6 hari ya? Iya. Tapi di alam yang Gibran rasain itu apakah sama 6 hari atau memang lebih singkat waktunya? Ya kayak beberapa jam lah. Kayak beberapa jam, kemungkinan kayak 2-3 jam mungkin ya. Gibran ngerasain di sana. Nah, itu Gibran kalau haus atau Gibran lapar, itu Gibran makannya apa gitu? Ya minum doang. Minum air. Iya. Di sana kan infonya Gibran melihat kayak sungai gitu ya, warnanya kuning jernih ya. Itu benar seperti itu? Benar. Terus Gibran ngambil minumnya dari situ? Makannya makan apa tuh Gibran? Ya telur burung sih. Oh, Gibran nemu telur burung? Iya. Itu kan Jadi sehari 1. oh, dia makan, Gibran ini nemu telur burung, itu berarti mentah dong ya? Gibran telan gitu ya? Iya. Terus dia minumnya cuma air yang ada di sungai. Makanan yang dikasih sama sosok 5 orang ini secara bergantian itu sama sekali nggak Gibran makan. Ya. Terus aku juga dengar katanya ada sosok siluman kera ya, yang kasih sesuatu ke Gibran. Itu dia ngasihnya apa? Pisang. Kasih pisang. Silumannya itu ukuran bentuknya tuh sebesar apa sih? Kayak biasa sih. Kayak orang biasa. Ya, kayak biasa. Gede gitu ya berarti ya? Kayak anak kecil lah yang gendut. Oh, kayak anak usia 5 tahun mungkin ya, Iya. tapi gemuk gitu. Itu warnanya coklat atau apa? Si Abu. keranya? Abu-abu. Abu-abu. Itu ada berapa ekor yang nyamperin Gibran? Ya banyak sih ya, tapi yang nyamperin cuma satu. Iya. Yang ngasih pisang itu ke Gibran. Dia ada mengeluarkan kata-kata atau cuma Ya cuma tatap muka sih. tatap muka, terus ngasih pisangnya ke Gibran gitu. Itu Gibran makan nggak pisangnya? Ya makan. Makan. Ya. Jadi dia kayak baik lah. Baik. Tapi enak rasanya. Ya belum matang. Oh, pisangnya masih belum matang. Terus apa yang Gibran lihat selain kera atau sama sosok yang 5 orang itu? Mungkin ada hal-hal lain yang Gibran lihat. Coba ceritain aja biar teman-teman tuh bisa dapat informasi dari Gibrannya langsung. Ya gitulah. Ada hewan buas. Oh, hewan buasnya seperti apa? Buaya. Buaya. Iya. Buayanya itu nggak ngeganggu Gibran? Enggak. Nggak.
Jadi ya masing-masing gitu ya, buayanya di mana? Jadi di bawah dia. Oh. Dia bawah. Nah ini Gibran kan masih luka-luka karena Gibran sempat jatuh ya, sempat jatuh di tebing. Iya. Terus ketika Gibran jatuh ke tebing, itu udah sadar belum Gibran? Ya sadar itu ada yang ada. Kenapa? Ada yang aja. Oh, Gibran sadar ketika mendengar suara azan, gitu. Terus Gibran berusaha lari dari situ, dari tebing naik, itu. Ya naik terus. Naik, terus tapi naik tapi nggak sampai-sampai. oh, jadi seolah-olah Gibran ini nggak boleh pergi dari tempat itu ya. Ketika Gibran sadar mendengar suara azan, mungkin Gibran juga mau untuk sholat ya. Dia berusaha buat manjat tebing dan nggak sampai-sampai gitu. Jadi di situ-situ aja pergerakannya. Dan buayanya itu yang tadi Gibran lihat tetap aja di situ gitu. Ya bergerak. Bergerak cari makan, cari minum mungkin ya. Terus selain buaya ada lagi nggak yang aneh-aneh atau Gibran dikasih sesuatu dari penghuni sana? Ya bapak-bapak sih. Ada bapak-bapak? Iya. Bapak-bapaknya tua? Iya. Oh, bapak-bapak tua. Dia kasih apa ke Gibran? Kasih pedang, keris ya semacam. Kasih pedang atau keris gitu ya? Jadi Gibran dikasih langsung dua-duanya atau memang Gibran disuruh pilih? Satu-satu. Oh, satu-satu. Iya. Dengan sosok yang sama, dia juga gitu. Enggak. Berbeda? Beda-beda, iya. Jadi Gibran ketemu sama seorang kakek-kakek tua yang berusaha menawarkan keris dan pedang ya Gibran. Iya. Tapi sama sekali Gibran nggak ambil. Enggak. Nah, kan menurut informasi yang aku dapat nih dari media sosial, Gibran itu kan katanya pemula. Emang betul Gibran ini pemula atau memang Gibran udah sering mendaki gunung? Ya sering sih. Sudah sering? Iya. Udah sering. Gibran kira-kira dari umur berapa mengenal dunia pergunungan? Mulai suka sama gunung tuh di usia berapa? Ya 10 tahun. 10 tahun. Kelas 5 ya berarti ya? Kelas 5 SD. Jadi aku dapat lagi informasi langsung dari Gibrannya. Ini hanya meluruskan, Gibran ini bukan pemula, tapi dia udah sering naik gunung. Dan bahkan pengalaman Gibran naik gunung bisa jadi dia lebih tahu dibandingin gua gitu. Gibran udah berapa kali naik gunung? Ya udah keliling-keliling dulu Garut sih. Udah keliling-keliling Garut, berarti secara geografisnya Jawa Barat Gibran udah sering naik. Iya. Udah pernah naik semua gunung yang di Jawa Barat. Berarti Gibran ini di usia 14 tahun pengalamannya itu lebih dari gua. Dia udah sering bahkan ke gunung-gunung yang ada di Jawa Barat dia udah daki semuanya, dia udah naik gitu. Jadi memang Gibran ini ya memang udah ada persiapan mental dan fisik ya Gibran ya. Karena memang ini lagi musibah aja yang Gibran alami, tapi jadi suatu pelajaran buat Gibran. Iya. Nah, Gibran mau naik gunung lagi atau trauma dengan kejadian ini? Ya mau sih. Masih tetap mau ya, karena Iya. memang dasarnya Gibran pencinta alam. Iya. Nah, setelah 6 hari kan ya Gibran hilang ya. Kan Gibran merasakan di dunia gaibnya itu cuma beberapa jam aja ya. Iya. Dan di situ juga ada pergerakan kayak aktivitas kayak orang biasa gitu ya Gibran ya. Iya. Nah itu Gibran berusaha cari bantuan gak sih kayak kok gue bisa ada di sini gitu. Ya pikiran udah kosong sih, yang nggak kepikiran mau kemana. Jadi pikiran Gibran itu secara alam bawah sadarnya udah ya nggak tahu lah ya mau gimana, udah pasrah gitu ya Gibran ya. Gibran itu udah pasrah selama memang di dimensi lain itu perubahan waktunya memang drastis gitu, beda jauh karena dari usia manusia sama usianya makhluk dari sebangsa jin itu beda jauh umurnya. Jadi untuk dimensi waktunya pun bedanya jauh. Di dunia kita secara nyata itu 6 hari, tapi secara dimensi lain, gerbang gaib lain yang Gibran masukin itu cuma 2 atau 3 jam. Jadi memang
sulit untuk dijelaskan secara logika ya Gibran ya. Iya. Dan Gibran sendiri pun masih agak bingung ya, kok bisa mengalami hal seperti ini, betul nggak? Iya. Jadi kayak masih bingung juga dia untuk menjelaskan kronologi yang kemarin sempat hilang ini. Nah Gibran ketemunya tuh kan di Curug ya? Iya. Posisi Curug Cikoneng itu kan namanya ya? Iya. Nah Curug Cikoneng sama Pos 3 itu jauh nggak sih sebenarnya? Ya, cuma beberapa Nggak ratus begitu jauh ya? meter ya. Nggak begitu jauh, berarti memang Gibran itu secara alam bawah sadarnya dibawa ke Curug pada saat posisi Gibran tuh tidur di tenda ya. Iya. Nah teman-temannya bukan ninggalin tapi dia berusaha bangunin Gibrannya mungkin capek, jadi oh nggak apa-apa Gibran tidur di tenda gitu. Dan teman-temannya mencoba buat naik ke puncak ya. Iya. Pas turun kaget dong teman-temannya Gibran nggak ada ya. Iya. Udah panik, mungkin dia lapor ke bawah ya, ke ranger ya. Iya. Itu setelah dicari beberapa hari memang nggak temu. Tapi Gibran kan dari tim ranger sama tim SAR ya yang cari Gibran pada saat hilang, itu kan udah sempet ke curugnya nih. Tapi Gibran nggak ngelihat gitu. Enggak. Ada mereka datang. Ya enggak. Jadi memang benar-benar ditutupin. Karena gini ya, yang gue lihat dari sosok anak seusia Gibran, dia ini memang punya pendamping khusus dari keturunan keluarga. Betul nggak Gibran? Iya. Jadi memang yang gue lihat ada banyaklah sosok yang dampingin Gibran, sehingga Gibran ini benar-benar dikasih komunikasi secara batin, dikasih makanan. Gibran merasa kayak ada yang bisikin ya, jangan dimakan gitu ya. Jadi dia udah dikasih feeling yang kuat sama sosok pendampingnya si Gibran, jadi dia berusaha menolak. Dan efeknya kalau misalnya Gibran makan makanan dari sosok yang mungkin ngasih Gibran nasi ya, nenek-nenek itu, kalau dari penglihatan aku nih secara batin, takutnya itu Gibran dibawa ke benar-benar ke dunianya mereka. Ada nggak yang nawarin Gibran kayak ya udah ikut aja ke dunia gua gitu? Enggak. Gak ada yang nawarin kayak gitu. Berarti dia mancingnya cuma dari makanannya. Iya. Jadi dia ini ngasih pancingannya tuh berupa makanan, karena memang Gibran disesatin sama mereka juga gitu secara kegaibannya ya. Tapi Gibran ini memang punya perasaan batin yang cukup kuat bahwa dia ini ada yang bilangin jangan dimakan makanannya gitu. Makanya Gibran ini secara survivalnya dia di gunung ketika dia hilang, dia cuma makan telur burung ya, sama daun-daunan mungkin ya. Daun ada yang Gibran makan. Sama minum air yang dari yang dari danau. Ya, danau itu. Dan orang yang memakan daun di hutan itu berarti kan dia udah tahu mana daun yang bisa dimakan, mana yang enggak. Berarti secara survive-nya Gibran itu dia hebat gitu, bisa tahu makanan jenis daun apa yang bisa dimakan sama Gibran ya. Karena memang udah ada feeling yang ngasih tahu gitu ya Gibran. Jadi kayak ya udah gitu, mending makan ini sama makan pisang yang dari kerak itu. Terus setelah Gibran ngelihat si sosok kerak itu, Gibran kaget nggak sih? Karena kan secara orang awam itu ngelihat kerak kecil aja takut gitu, apalagi banyak terus tiba-tiba nyamperin Gibran. Ya kayak kaget sih, tapi Kaget. ya tenang, itu nggak apa-apa. Oh, jadi secara dianya pribadi dia takut, tapi berusaha untuk menenangkan ya. Dan memang ada bisikan terus mungkin ya Gibran ya, buat kayak udah tenang gitu, karena memang dia ini ada perisai yang melindungi Gibran gitu. Jadi pada saat Gibran mengalami masuk di dimensi lain, ya memang Gibran gak merasa kelaparan, karena mungkin dimensi sana ya memang beberapa jam aja ya Gibran ya. Iya. Gitu. Dan ini kan Gibran
Gibran pada luka karena memang jatuh dari tebing ya. Mungkin ya nggak terlalu tinggi juga kali ya tebingnya yang Gibran naikin ya. Ya beberapa meter. Iya, hanya beberapa meter. Tapi yang namanya tebing mau beberapa meter pun kita jatuh kepleset ya otomatis babak belur. Ya alhamdulillahnya Gibran ini masih diselamatkan gitu. Maksudnya memang masih ada yang melindungi Gibran sehingga Gibran masih tetap bisa buat naik ke gunung-gunung selanjutnya Gibran ya. Nah, Gibran sadarnya ada tim SAR dari gunung tersebut sama rangernya nemuin Gibran tuh gimana? Apa ada suara teriakan manggil nama Gibran atau gimana? Ya ada yang orang pintar yang bisa lihatnya. Ada bisa dibilang orang yang punya ilmu kebatinan ya. Iya. Bisa ngelihat Gibran ada di dimensi lain. Karena memang di dunia nyatanya ya udah dicari ke tempat itu tapi nggak ditemuin ya Gibran ya. Itu di hari keberapa gitu Gibran dicari di daerah Curug Cikoneng tapi nggak ada gitu. Dan kebetulan mungkin baru didatangi orang yang bisa ya. Itu Gibran kenal nggak sih orang yang punya ilmu kebatinan nemuin Gibran ini? Ya lupa lagi namanya. Lupa. Berarti emang dari sana ya? Dibantu dari sana. Dan dari keluarga pun pasti panik ya Gibran ya? Iya. Itu secara 6 hari, sehari aja kita kehilangan anak. Kita itu paniknya kayak gimana? Apalagi ini 6 hari ya Gibran. Nah Gibran ini kan memang nggak nggak kapok lah ya dibilang buat naik gunung lagi tuh dia masih ada keinginan, bahkan memang dia tuh mencari self healingnya tuh memang di gunung ya Gibran ya. Jadi kalau Gibran lagi ada merasa sedih atau apa dia mencoba mengalihkannya ke naik gunung. Nah Gibran pernah nggak solo hiking? Pernah. Gokil sih. Di usia 14 tahun Gibran pernah solo hiking. Itu di gunung mana? Ya yang deket-deket. Deket sini, deket rumah juga? Iya. Gibran, selain kesibukan Gibran sekolah, ada kesibukan lain gak sih? Kayak contoh kayak anak-anak seusia Gibran yang misalkan main bola kah atau main game, atau memang Gibran lebih memilih ada aktivitas lain yang lebih berguna gitu? Ya itulah jual barang. Iya. Jual online gitu, usaha online. Iya. Itu produknya apa Gibran? Ya susu peninggi badan. Susu peninggi badan. Susu peninggi badan. Itu Gibran jualannya di Instagram atau di Shopee atau di Tokopedia gitu-gitu. Itu ya ada sih di Shopee juga. Di Shopee juga ada. Coba Gibran bisa sebutin nama toko jualannya Gibran, siapa tahu teman-teman ada yang butuh dari produk yang Gibran jual. Ya Tiens. Iya. Nama tokonya Tiens. Iya. Jadi teman-teman yang memang butuh susu peninggi badan ya Gibran, sama mungkin ada penggemuk badan ya. Pengelangsing. Nah, pelangsing badan juga ada. Kalau kalian butuh bisa beli langsung di Shopee-nya Gibran di bawah. Itu bisa langsung di check out aja supaya Gibran tambah semangat ya buat jualan online-nya. Karena cukup keren banget sih pelajaran dari Gibran usia 14 tahun. Dia hobi gunung, pencinta alam, terus dia punya aktivitas lain kayak jualan online. Itu emang benar-benar salut, bagus banget sih Gibran buat bisa mencari kesibukan yang lebih berguna ya. Karena kan seusia Gibran ini lebih sering kayak main game online atau yang lain-lain, tapi Gibran ini lebih ke berjualan ya. Ada pesan-pesan gak Gibran buat teman-teman yang suka naik gunung? Ya tetap semangat lah ya, naik gunung. Semangat buat naik gunung. Jangan berpikiran mistisnya ya Gibran ya. Ya kalau ada adzan ya sholat. Iya, jadi jangan pernah tinggalin sholat
dimanapun gitu. Mau di track, mau dimanapun. Mau di ya. track atau di mana. Jadi contohnya kayak Gibran ini tetap menjalankan sholat 5 waktu dimanapun dia berada. Mungkin cerita dari Gibran bisa kita ambil hikmah pelajaran dari cerita Gibran ya. Karena memang dimanapun kita hidup itu berdampingan ya sama makhluk-makhluk lain. Jadi bukan cuma di gunung, di sini pun kita bergabung sama dimensi lain. Jadi kalau kita mau benar-benar mendaki gunung ya harus niatnya yang baik ya Gibran ya. Jangan ada niat-niat yang tersembunyi lah untuk naik gunung. Dan ini Gibran ngerasain hal mistis pun dia nggak ada rasa trauma untuk naik gunung ya Gibran. Karena nggak setiap orang merasakan hal yang Gibran rasakan. Jadi bisa diambil sisi positifnya dari cerita Gibran ya. Mungkin Gibrannya juga masih lemas, masih butuh banyak istirahat juga. Buat kalian yang suka dengan video kita kali ini, eksklusif bareng sama Gibran. Jadi sekian cerita dari podcast eksklusif kita kali ini bersama Gibran. Bisa diambil sisi positifnya karena tidak semua orang bisa merasakan hal yang memang Gibran rasakan ya. Sekali lagi pertolongan sama Gibran ini, Gibran selamat hilang dari gunung ini ya karena memang niat baiknya dan Gibran ini nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya. Jadi memang Allah yang nolongin Gibran. Bukan siapa-siapa tapi memang anak ini memang patuh sama ajaran agama yang Gibran mungkin aku terima kasih nih ya atas waktunya udah mau meluangkan waktunya buat cerita di YouTube channelnya Maya True Story. Dan mungkin kalau kedatangan kita mengganggu istirahatnya Gibran ya kita minta maaf ya karena Gibran juga sempat bilang tadi kalau ini adalah podcast terakhirnya Gibran ya. Gibran ini dapat pengalaman pertama diajak sama saudara ya. Dan mungkin memang gunung itu bikin candu ya Gibran. Jadi Gibran merasa kok enak ya naik gunung, jadi dia jadi cinta sama alam. Sekian dari cerita kita. Jam 1. Kalau